pengertian. Pengertian RPP ini kan kita mengetahui RPP itu adalah apa? Rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi ibaratnya kita ingin melakukan sesuatu itu mesti ada planningnya dulu. Planning atau rencana. Setiap misalnya orang mau melaksanakan suatu kegiatan di rumah sakit atau melaksanakan proyek atau apapun, semuanya itu kita mulai dengan rencana. Rencana itulah yang akan mengarahkan ketertiban dan keteraturan pelaksanaan kegiatan. Kalau seandainya kita mengajar misalnya tidak menggunakan RPP, maka pembelajaran kita itu tidak akan terarah karena di RPP itu kan sendiri kita harus menentukan sesuai dengan silabus yang sudah ada juga. RPP ini kan merupakan pengembangan dari silabus. Silabus itu kan mengarahkan kita komponen-komponen dalam silabus itu mengarahkan kita untuk melaksanakan pembelajaran yang kemudian kita susun melalui RPP. Misalnya kita besok mau mengajar apa, materinya apa, ini materi tentang ini. Terus lalu kita pikir nih materi ini cocoknya dengan strategi pembelajaran apa ya. Lalu kita cari nih strategi pembelajaran yang cocok atau model pembelajaran yang cocok gitu kan. Misalnya model cooperative learning kah atau model berbasis masalah kah gitu kan. Kemudian baru kita turunkan strateginya, mau strategi jigsaw kah kemudian tipe jigsaw atau think share and share gitu kan, atau video comment misalnya. Nah, di situ kita sudah mulai merencanakan. Kemudian sumber belajarnya kira-kira apa nih? Wah, anak-anak pasti kita beri sumber belajar misalnya yang berbasis internet lah. Kemudian medianya juga menggunakan TPEC ya. TPEC itu media pembelajaran yang berbasis teknologi. Misalnya kita menggunakan media video misalnya. Nah, kemudian evaluasinya juga kita rencanakan, semuanya kita rencanakan, kegiatan pembelajarannya kita rencanakan. Nah, itulah yang kita sebut RPP. Jadi, guru itu tidak boleh mengajar seperti model guru yang lama dulu ya. Guru yang lama dulu itu mengajarnya hanya membawa buku. Kemudian guru yang lama itu menjelaskan materi yang ada di dalam buku itu saja. Jadi rata-rata guru itu menggunakan pendekatan teacher center. Jadi gurulah yang menjadi pusat pembelajaran. Pendekatannya teacher center dengan metode ceramah. Sehingga guru-guru zaman dahulu itu tidak mengaktifkan siswanya dalam belajar. Siswa itu hanya mendengar dan melihat guru berbicara saja. Tapi siswa itu tidak berkesempatan untuk mengembangkan pemikirannya terhadap materi pembelajaran itu. Tidak mengembangkan analisisnya, tidak belajar berkomunikasi kan, kemudian tidak mempunyai keterampilan dalam berbicara, keterampilan di dalam mendebat, berdiskusi kan,
nggak ada itu dulu siswa kita zaman dulu, peserta didik kita nggak punya kreativitas zaman dulu itu, karena guru itu mengajar tidak menggunakan RPP, hanya menggunakan buku saja. Nah itulah ya, jadi ya RPP ini itu mengarahkan guru itu merencanakan sebaik-baiknya mengajar, merencanakan kemudian mengaplikasikannya sesuai dengan yang ada. Jadi kalau sepengalaman Ibu ya, saya pernah menjadi asesor sekolah dulu, ban SM, Badan Akreditasi Nasional untuk SMA dan madrasah. Nah, pada umumnya itu setiap sekolah yang saya datangi, mereka itu nggak punya RPP. RPP-nya itu hanya digunakan untuk persiapan untuk melakukan akreditasi. Jadi guru itu di kelas itu mengajar nggak bawa RPP, ya mengajar nggak menggunakan RPP, dia hanya masuk kelas saja ya, ngomong-ngomong gitu-gitu. Nah, nggak punya perencanaan. Nah ini ya, nggak boleh seperti ini. Nanti peserta didik kita itu nggak punya pengetahuan yang diharapkan ya, nggak punya keterampilan, nggak punya sikap yang kita harapkan. Oke. Nah, di dalam RPP sebenarnya nih Bapak Ibu kan juga sudah tahu ya mengenai apa sih bagian-bagian komponen daripada RPP itu, seperti kita harus mencantumkan identitas sekolah, mata pelajaran, termasuk kelas dan semester juga. Nah, itu bagian atasnya. Nah, kemudian di dalam RPP itu pastilah ada materi. Nah, nanti kita akan bahas juga tentang bagaimana kita mencantumkan materi di dalam RPP. Jadi materi yang di dalam buku paket itu beda materi yang ada di dalam RPP. Kemudian alokasi waktu kan, kita itu kebagian jatahnya berapa SKS ya. Misalnya kalau satu SKS itu berapa ya, 45 menit ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk SMA 40 menit apa ya, 35 menit untuk SD Bu. Nah itu namanya alokasi waktu. Nah kalau misalnya kita membuat RPP itu untuk untuk satu kali pertemuan, yang terdiri dari 2 SKS, berarti 35 dikali 2 berarti 70 menit ya enggak. Nah nanti RPP di situ kita bagi alokasinya, kan tersedia waktu 70 menit. Nah kita nanti bagi waktu itu misalnya ya untuk kegiatan pembelajaran itu kan ada 3 ya Bapak Ibu ya. Coba ada yang bisa menyebutkan apa saja kegiatan pembelajaran guru itu? Kegiatannya? Kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup dulu. Ya, 3 ya. Jadi nanti kita bagi itu. Misalnya untuk kegiatan awal itu cukuplah 10 menit ya. Dari mulai kita mengabsen, mempersiapkan kelas, kerapian dan sebagainya, kemudian menjelaskan melakukan persepsi, orientasi materi, tujuan pembelajaran, sampai kepada motivasi awal kepada anak-anak. Nah, itu biasa mengabsen ya, agak lama itu mengabsen. Nah, itu biasa memerlukan waktu 10 menit. Nah, sekarang tinggallah waktu 60 menit. Nah, kita bagi dulu untuk kita ambil dulu waktu yang untuk ini, kegiatan akhir. Kegiatan akhir atau kegiatan penutup itu kan
biasanya karena ada evaluasi ya yang jadinya agak lama. Nah, evaluasi kegiatan penutupnya bisa kita patok tuh misalnya 15 menit lah kan. 15 menit, 10 menitnya untuk mengerjakan post test, 5 menitnya ya kita menyampaikan kesimpulan ya enggak, refleksi, kemudian doa, salam, motivasi akhir ya. Kemudian juga memberikan tugas atau follow up dari hasil post testnya. Apabila kita melaksanakan langsung post test di situ ya saat itu juga, maka nanti kita akan tahu tuh pembelajaran yang kita laksanakan tadi ini apakah sukses gitu ya, apakah belum sukses. Kalau misalnya masih banyak anak-anak atau siswa kita yang memperoleh nilainya kurang baik, kita harus melakukan follow up. Follow up itu Suara terputus ya. Maaf tadi terputus ya. Tadi terputus. Oke. Nah, kemudian itu kita membicarakan alokasi waktu kan. Nah, apabila nanti kita melaksanakan evaluasinya itu kita buat multiple choice saja. Misalnya multiple choice itu cukup dengan 10 soal, tapi pilihan berganda. Jadi anak-anak tuh cepat ngerjainnya. Kemudian yang mengoreksinya tukar-tukaran, misalnya baris ke-1 ngoreksi baris kedua, baris kedua dikoreksi baris ketiga. Nah, baris ketiga dikoreksi oleh baris keempat, baris tempat duduk anak-anak tuh. Nah, nanti setelah mereka saling mengoreksi, tinggal guru itu mengabsen nih satu-satu, memanggil satu-satu anak, ini nilai si A berapa, nilai si B berapa, langsung dicatat tuh sama guru kan. Nah, di situ nanti akan ketahuan nih mana anak-anak yang nilainya masih kurang. Nah, anak-anak yang masih kurang nilainya itu diberi tugas. Anak yang nilainya juga yang sudah mencukupi KKM itu juga harus diberi tugas, namanya supaya anak-anak itu bisa memanfaatkan waktu belajar di rumah dengan baik kan. Nah, tugasnya ya mungkin ada yang pengayaan, ada yang harus belajar lagi, membuat soal membuat tugas lagi di rumah. Nah, itu cukup 15 menit, berarti tadi 70 menit dikurang 25 menit ya. Nah, jadi berapa itu Bapak Ibu untuk kegiatan intinya? 55 menit. 55 menit. Ya, 55 menit. Tapi nanti kalau untuk ini, untuk RPP yang PPG ini enggak segitu ya. Kita 35 menit aja alokasi waktunya. Ya, 35 menit dari pembukaan sampai penutup, atau 30 menit itu sudah semuanya Ibu? Semuanya. Kalau untuk semuanya. PPG, untuk praktek nanti RPP-nya dibuat 35 menit saja. Dari yang misalnya 70 atau yang 80 menit. Ya. Oke, nah jadi itu ya bagian-bagian daripada RPP ya, langkah-langkah pembelajaran semuanya. Kira-kira di sini di RPP di komponennya ini ada yang ingin didiskusikan enggak Bapak Ibu? Belum ini ya, belum ini ya, belum mempunyai pandangan yang ini ya.
yang menimbulkan masalah begitu. Ada yang kira yang mau ditanyakan? Ibu, maaf Ya. saya Habibah. Maaf tapi agak suaranya ada suara ini, saya mau bertanya. Iya. Heeh. Maaf, terkadang kan kita RPP dilihat oleh pengawas ya di sekolah, baik kepala sekolah dan pengawas, tapi terkadang lain pengawas, lain masukin, lain karam gitu kan. Kami biasanya yang dilema di situ, lain pengawas datang kita buat seperti yang pengawas satu misalnya datang, kita sudah ikuti arahnya, ternyata pengawas lainnya berbeda lagi, seperti tujuan biasanya kalau itu indikator tujuan kan biasanya dengan rumus ABCD ya, audiens, behavior, kondisi dan degree. Tapi ada juga yang menyebutkan itu nggak usah dipakai lagi, dan apalagi nanti dari kurikulum 13 yang kemarin sekarang berubah yang kurikulum 13 yang hanya 1 lembar pun sudah dipersingkat gitu. Sekarang untuk kita di sini apa yang kita pakai, Bu? Makasih, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, maaf Bu. Suaranya masih di mute, Ibu. Suaranya masih di mute. Nggak kedengeran suaranya. Enggak, maksudnya bisa ada yang mengulang nggak pertanyaan temannya? Enggak, ini saya karena bercampur dengan ini. Suara ya, chatting aja ya Bu. Wah, bercampur dengan ini suara anak-anak. Di chatting boleh Bu. Enggak ada yang mengulangi, enggak langsung. Mungkin Ini saya siapa? sedikit, Ya. saya coba mengulang ya Bu. Tadi mungkin Bu Habibah menanyakan, ini kan pengawas itu kan suka mengomentari ya Bu ya, suka mengomentari tentang RPP segala macam. Nah sekarang apalagi kan kemarin ada RPP 1 lembar, dan RPP yang Ibu tampilkan juga yang dikasih contoh. Nah ini nanti yang dipakai itu yang mana Ibu? Berdasarkan yang Ibu berikan atau yang 1 lembar itu gimana Ibu? Terima kasih. Kalau yang keputusan yang dari pusat itu memberikan pengarahan kepada kami sebagai LPTK itu menggunakan RPP yang lama, kurikulum 2013. Jadi belum ke kurikulum merdeka gitu. Iya. Jadi bukan yang 1 lembar Ibu ya? Bukan. Baik. Ya. Kira-kira yang ini gimana yang lain? Kita kembali ke ini lagi ya. Ini. Terus. Nah, selanjutnya kita ini ya ke kompetensi inti. Jadi kan kalau kompetensi inti ini adalah kompetensi yang paling ini ya, paling utama ya. Kemampuan ya. Kompetensi itu sama dengan kemampuan yang paling utama yang harus dimiliki oleh peserta didik ketika setelah dilaksanakannya pembelajaran. Nah, 3 aspeknya itu kan sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya, yang paling inti itu. Nah, kemudian dari Permendikbud nomor 24 tahun 2016 itu, kompetensi itu kan dibagi jadi 3-4 ya, kompetensi sikap, spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan. Nah, biasanya ya kalau
Kalau untuk kompetensi sikap spiritual dan sosial ini itu tidak diturunkan di dalam KD. Di dalam KD karena tidak dapat diukur. Nah, sebaiknya nanti Bapak Ibu itu membuat RPP-nya, turunkan saja KD itu ya, KD 3 dengan KD 4, yaitu KD pengetahuan dan keterampilan. Kalau sikap spiritual sosialnya nggak usah di KD-nya. Nah, kemudian di kompetensi pengetahuan ini ini kan adalah KD pengetahuan juga ya. Di dalamnya itu ada pengetahuan faktual, pengetahuan yang bersifatnya ilmiah, fakta, empirik ya, yang diperoleh melalui penyelidikan, penelitian dan sebagainya. Kemudian pengetahuan bersifat konseptual, konsep, prosedural ini pengetahuan yang menjelaskan tentang tata cara, langkah-langkah atau kaidah-kaidah, metode dan sebagainya. Kemudian pengetahuan metakognitif. Biasa pengetahuan metakognitif ini memuat pengetahuan kognisi mengenai sebuah rencana atau pengetahuan tentang diri sendiri. Nah, itu metakognitif. Nah, baik. Sekarang kita setelah mempelajari tentang kompetensi inti itu tadi yang 4, kita akan memasuki kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik ya. Itu kan tadi kompetensi inti itu pengetahuan kompetensi utama kan, sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, kemudian diturunkanlah dengan kompetensi dasar. Nah, melalui kompetensi dasar ini ya diharapkan siswa itu memiliki beberapa kemampuan ya yang harus dikuasainya setelah dia melaksanakan pembelajaran mata pelajaran tertentu dengan materi tertentu. Nah, kita bisa lihat ya, ini turunan dari kompetensi kompetensi inti 1, 2. Nah, ini turunan kompetensi dasarnya. Tapi biasanya itu yang sebagaimana tadi saya sudah jelaskan bahwa kompetensi inti 1 dan 2 ini jarang diturunkan di dalam KD 1 dan 2. Biasa langsung KD kompetensi 3, 4 ke KD kompetensi 3 dan 4 turunannya. Nah, kemudian kita bisa lihat ini ya, misalnya ini nih dulu disebut standar kompetensi, lupa saya menggantinya nih. Ini sekarang kompetensi inti namanya ini, standar kompetensi. Dulu ini kurikulum itu ya, kurikulum lama ya, sebelum kurikulum 2013 itu. KTSP, Bu. KTSP ya. Lalu, nah di sini ada setelah kompetensi inti kan nih ada turunannya nih, kompetensi dasar ini. Misalnya kayak menerapkan hukum bacaan A ya, A Samsiah, Komariah. Nah ini nih, ini turunan kompetensi dasarnya. Nah ini kita bisa lihat contohnya nanti. Kalau ini kayak kata menerapkan, kemudian memahami ya,
ini masih apa? KD yang lower apa? Order thinking skill. Masih pengetahuan yang sifatnya rendah. Ini contoh aja ya, contoh bagaimana apa turunan dari apa kompetensi inti ke kompetensi dasar. Ini dulu, kalau sekarang udah enggak ada kayak gini ya. Sekarang udah enggak ada kayak gini. Kompetensi itu umum dia. Tidak merinci-rinci seperti ini. Ini dulu namanya standar kompetensi aja. Sekarang ini lebih kepada di kompetensi dasarnya, barulah nanti turun kepada indikator. Nah, sekarang kita ini dulu ke indikator dulu. Nah, indikator ini penanda pencapaian kompetensi dasar dengan adanya perubahan tingkah laku yang dapat diukur. Misalnya tadi siswa yang belum paham menjadi paham, belum bisa menjelaskan bisa menjelaskan, belum bisa berkomunikasi atau berdiskusi kemudian bisa berdiskusi, belum bisa mencontohkan bisa mencontohkan. Nah, itu tingkah laku atau perubahan perilaku yang bisa diukur, yang akan berubah setelah mendapat pelajaran tertentu. Nah, nanti IPK itu ditandai dengan sama juga dengan KD. IPK juga ada KKO-nya, kata kerja operasional. Nah, itulah yang nanti akan kita bisa membedakannya. Dia ini termasuk hot atau lot dari KKO-nya itu. Hari ini. Sebentar ya ini. Oh ya, tadi agak meloncat ininya ya. Oh ya, ini tadi. Nah, tadi itu kalau kita lihat di, aduh suka ini lagi. Yang kalau tadi kan kita lihat kan di standar kompetensi atau kurikulum KTSP ya, itu agak merincikan. Kalau ini umum aja ini, kompetensi 3, kompetensi inti 3, kompetensi 4. Kalau yang pengetahuan ini, yang bersifat pengetahuan, yang kompetensi inti ini bersifat psikomotor atau keterampilan mengolah, menalar, menyajikan. Nah, itu termasuk kompetensi inti 4. Oke, nah ini tadi yang udah kita lihat. Nah, ini standar kompetensi tadi yang contoh lama. Kemudian KKO. Oke, ini tadi terputus. Ini mau dipindah ke ini nih. Ini. Pindah. Apa?
Baik, kita lanjutkan lagi. Ini ada contoh ya, contoh yang udah saya buat tadi. Oke. Sebelum kita memahami KD dan IPK yang hot dan load, sebaiknya kita memahami dulu apa itu load, apa itu hot. Pasti Bapak Ibu sudah memahami kan? Ya enggak? C1? Udah, Bu. Udah ya, mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis ya. Ini kan udah paham ya Bapak Ibu ya? Kata kerja yang biasa digunakan itu untuk yang menganalisis itu biasanya menguraikan, membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menguji. Nah, kalau yang biasanya yang mengingat, memahami, nah ini biasanya untuk anak SD ini. Yang pelajaran tingkat rendah, misalnya menjelaskan, memahami itu ya, untuk anak SD itu. Kemudian biasanya kalau yang untuk yang KD 4, kompetensi dasar 4, keterampilan itu biasa menggunakan ini nih, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, mencontohkan, menerapkan. Nah, itu KKO-nya, kata kerja operasional yang ada di KD 4 dan di dalam KD ya, dalam kompetensi dasar dan juga di dalam IPK-nya. Nah, kemudian kita lihat ini apanya tuh, KKO ya, KKO-nya tadi. Nah ini nih, KKO dalam taksonomi Bloom itu, ini misalnya Bapak Ibu itu mendapatkan KKO di dalam KD itu memahami. Jadi kan mau diturunkan tuh ke dalam indikator, bingung menggunakan kata apa ya? Memahami, apakah dengan cuman menyebutkan aja atau menjelaskan, bisa dengan kata-kata yang lain menunjukkan. Kalau untuk yang Al-Quran, hadis bisa membaca, menghafal. Kalau untuk yang keterampilan ini biasa digunakan untuk KD 4 juga nih, meniru. Nah, meninjau, biasa ini mengidentifikasi, menjelaskan gitu. Nah, untuk pemahaman ini bisa dengan kata menjelaskan, menyebutkan, mengasosiasi, mempertahankan, menjalin, membedakan, atau mendiskusikan, menggali. Nah, ini termasuk C2, pemahaman. Kemudian yang aplikasi itu biasa menggunakan, menerapkan, menentukan, kemudian biasa memodifikasi, mengklarifikasi juga boleh menggunakan ini. Yang ini tuh biasa mendemonstrasikan ini di ininya ya, di KD 4-nya itu keterampilan. Nah, kemudian kalau di C4 atau menganalisis itu bisa menggunakan kata analisis juga boleh. Kemudian mendeteksi ya, atau gini nih, mengkarakteristikkan. Ini biasa di pelajaran fikih ini ya, memecahkan masalah. Nah, ini bisa ini pengganti daripada kata analisis. Bisa juga naik
walaupun kata-kata di dalam KD itu menggunakan analisis, kita bisa menggunakan kata-kata yang C-nya itu hotnya lebih tinggi. Misalnya dengan menggunakan kata-kata yaitu tadi membandingkan, menilai, menyimpulkan, mengkritisi, atau menafsirkan bisa. Nah, bisa juga dengan kata-kata yang juga ada di sini. Mengkategorikan. Ini nih kata-kata yang di sini nih biasa digunakan untuk pengetahuan yang lain juga selain PAI. Ada yang bidang IPA, kimia, jadi bervariasi ini. Mengoreksi, mengkreasikan, merancang. Ini misalnya kalau PAI juga bisa merancang. Misalnya siswa ya, siswa kita itu siswa merancang konsep mengenai pelaksanaan ini berwudu di negara salju misalnya kan, merancang konsep bagaimana konsep sesuai dengan pendapat ulama kan. Kalau kita berwudu itu tidak ada air, misalnya kan sekarang orang-orang yang sering melakukan perjalanan di luar negeri itu kan kebingungan gimana tuh kalau di mereka ini pas datang ke sana itu musim salju, boleh nggak mereka berwudu kemudian mandi junub ya dengan air hangat gitu kan. Nah itu harus itu ya siswa kita harus bisa merancang konsep atau menafsirkan, menjelaskan lah gitu sifatnya dari pendapat para ulama ya, bagaimana melaksanakan wudhu itu dengan air hangat misalkan ada salju tadi kan banyak. Jangan sampai ini karena ada alasan situasi dan kondisi tertentu orang itu tidak bisa melaksanakan ibadah, nggak ada alasan buat dia untuk meninggalkan ibadah karena ada situasi tertentu. Nah ini ya, ini kata-kata itu tadi untuk mengabstraksikan hot dan lot itu dari KD ke IPK indikatornya. Ini sama ini juga ini lebih spesifik ini ya kata-katanya. Nah ini menerapkan, bisa memecahkan masalah, ini menyusun prosedur ya, menganalisis ini itu lebih terstruktur pengertiannya, bisa dilihat nanti saya akan share. Nah, kemudian bagaimana tadi contoh ya, misalnya ini contoh uraian KD dan indikator yang biasa sulit ini. Misalnya di Al-Quran hadis itu di KD-nya ada menggunakan kata-kata KKO-nya, ini KKO namanya, menganalisis. Menganalisis. Nah, kata analisis ini bisa diganti ketika mau membuat IPK-nya, menyusun IPK-nya itu, guru bisa menggunakan kata merumuskan. Merumuskan. Selain merumuskan, kira-kira apa lagi? Bapak Ibu? Yuk kita lihat ini lagi nih tadi daftar katanya. Selain merumuskan apa lagi? Bapak Ibu? Memecahkan. Misalnya bagaimana memecahkan katanya, coba. Untuk yang KD memahami atau yang apa ini, Bu? Ya KD untuk KKO yang C3 atau yang berapa tadi, Bu? Coba kita analisis. Untuk yang 4 ya, menganalisisnya, yang ini tadi kan tunggu.
C4 itu. Nah, ini nih saya minta ganti ini. Menganalisis ini diganti. Tapi penggantiannya nggak boleh turun, Pak. Nggak boleh kata-kata yang C1, C2, C3. Nggak boleh yang lot. Tapi boleh diganti dengan hot. Mulai dari C berapa yang hot itu? C4, C4, C5, C6. 6. Oke. Analisis Coba nih menganalisis. Ini kan menganalisis surat Al-Anfal ya. Al-Hujarat 10 dan 12 dan hadis nih tentang mengontrol diri, mujahadah, an-nafs, prasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan buah. Nah, ketika Bapak Ibu mau menurunkan IPK-nya bingung nggak kira-kira? Ini bingung nggak? Iya. Bingung ya? Nuruninnya nggak boleh ke yang C3 ya Bu, tetap di C4 ya? Nggak boleh. Misalnya contoh coba Bapak Ibu mau mengganti menganalisis coba dengan kata-kata yang lot, dengan kata-kata KKO yang lot. Tadi tuh menyebutkan, menjelaskan. Itu kata-kata yang apa? KKO yang lot ya. Yang lot, yang ini. Bentar, kita kembali ke sini. Nah, tuh. Ini kan kalau analisis ini kan dia posisinya C4 ya kan, Pak? Oke, C4 ya. Nah, Ya, Bu. terus guru itu kadang-kadang menurunkan KD untuk membuat indikator menggunakan kata-kata ini. Kata-kata menjelaskan, menyebut, ini sering nih. Ini nih, menyebutkan, menjelaskan. Boleh nggak? Misalnya ini tadi diganti. Siswa, misalnya menjelaskan manfaat dan hikmah kontrol diri. Menjelaskan, boleh nggak? Tidak boleh. Iya, Tidak boleh turun. Tidak boleh karena dia tuh turun, lot. Nggak boleh. Karena IPK inilah nanti dasar Bapak Ibu untuk membuat soal-soal yang tipe lot dan tipe hot. Kalau materi KD-nya hot, ya hot. Kalau materinya apanya tuh KD-nya lot, ya buatnya soalnya juga lot, ya kan? Nah, kira-kira kalau nggak boleh turun, misalnya menyebutkan, menjelaskan, bisa diganti dengan apa ini Bapak Ibu? Dengan merinci gimana Bu? Merinci. Coba kita lihat. Kayaknya kata-kata merinci nggak ada lah di sini Pak. Nggak ada ya? Tahu kakaknya, tahu bilang kakaknya. Mengelompokkan. Coba Bapak Ibu membuat dengan kata memecahkan nih, diganti dengan memecahkan. Ayo. Kira-kira ditambah kata apa lagi kalau menggunakan kata memecahkan? Coba kita kembalikan. Nah, memecahkan di sini. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan manfaat dan hikmah kontrol diri. Apa? Gini aja. Memecahkan masalah yang terkait dengan apa? Kontrol diri, persaudaraan, dan prasangka. Memecahkan masalah. Masalah yang berkaitan dengan kontrol diri, misalnya masalah apa tuh Pak? Bapak Ibu, beri contoh. Masalah yang berkaitan dengan kontrol diri.
Toleransi. marah ibu emosi Kenapa? emosi. Emosi Bu. Iya bagus, emosi ya, emosi berlebihan ya kan. Macam mana tuh harusnya ya kan memecahkan masalah yang nih orang nih apa kalau marah kalau ngomong suka nggak kontrol diri yang nggak keluar aja seenaknya gitu kan. Nah itu menjadi masalah nggak sebenarnya? Masalah nggak di dalam Islam, dalam ajaran Islam? Masalah. Jadi siswa itu harus belajar memecahkan masalah yang berkaitan dengan kontrol diri, kemudian juga persaudaraan. Ada banyak masalah nggak yang berkaitan dengan ukhuwah ini, dengan persaudaraan? Banyak nggak masalahnya? Banyak sekali, misalnya intoleran, tidak menghargai, tidak menghormati orang, itu intoleran, tidak menghormati moderasi beragama, nah itu. Kemudian juga yang berkaitan dengan masalah-masalah prasangka, gara-gara prasangka buruk akhirnya menimbulkan salah penilaian. Nah ini boleh dengan kata-kata memecahkan masalah. Coba apa lagi bisa diganti? Daftarnya Ana. Coba ganti apa lagi nih? Misalnya mau lebih kepada yang mana? Ini ada kata nih menafsirkan. Ada kata-kata yang lain juga nih kata operasionalnya membandingkan. Tergantung nanti kalimat ini kita susun lagi gitu. Sesuai dengan materi yang ada. Ini kan tadi kan hanya contoh ya, karena contoh tertentu saja. Ini kalau kita langsung kepada materi. Ini kita... juga kok OTW. Kenapa? Oh ya Bu, sebentar Bu, sebelum beranjak pada kajian lebih lanjut, itu ada IPK Bu. Kalau saya lebih akrab IPK itu yang sudah saya pahami indeks prestasi kumulatif. Kalau IPK di sini yang Ibu maksud apa Bu? Mohon maaf Bu ya. IPK itu nanti Bapak Ibu kan ada modul. Di dalam istilah pembelajaran itu, di dalam kurikulum itu ada IPK. Indikator pencapaian prestasi. Iya. Bukan? Terima kasih Bu. Ya, itu tadi. Ya, oke. Nah, coba ini nih lagi nih. Ini banyak kataan menganalisis nih ya. Ini ada nih menganalisis strategi dakwah ini Rasulullah ini. Coba bisa diganti dengan mana nih Bapak Ibu? Nanti kita langsung ke RPP ya. Kita ininya dulu di sini. Bisa diganti dengan apa nih analisis di sini nih? Ini nih Bapak Ibu, saya hanya ini ya, besok lah akan saya uraikan lagi daftar ini yang KKO, ini yang untuk ini ya, KKO pengetahuan. KKO pengetahuan kata kerja operasional dari C1 sampai C6 yang lot dan hot. Ada juga itu yang untuk keterampilan. Keterampilan itu kan bahasa Latinnya itu adalah psikomotor. Nah, psikomotor itu juga ada Bapak Ibu daftarnya, daftar katanya. Ada psikomotor 1, P1, P2, P3, P4, P5. Nah, jadi kan Bapak Ibu tuh bingung. Kata menunjukkan ini di dalam psikomotor itu ini P berapa ya? Psikomotor berapa ya? Kan pasti ada yang bertanya kan? Nah, besoklah daftarnya saya ini kan. Kita sedikit-sedikit dulu memahaminya sambil Bapak Ibu nanti belajar menyusun RPP ya. Perangkat pembelajarannya. Sudah paham Bapak Ibu? Mengenai penggantian menguraikan KKO kata kerja operasional yang ada di
kompetensi dasar ke IPK. Misalnya 1 KD ini mau diuraikan menjadi 3 IPK gitu. Bisa nggak? Bisa ya, Bapak Ibu? Insya Allah. Nah, sekarang kita beralih ke contoh yang ada di RPP-nya. Nah, ini nih. Bisa lihat RPP-nya, Pak? RPP-nya bisa lihat? Bisa. Ya, oke. Ini Alimutakin nih dulu. Ini dibimbing sedikit. Oke. Nah, ini contohnya nih, udah bagus nama ya. Ibu Bapak itu jangan ya buka RPP sembarangan di internet, di Google. Harus punya pengetahuan dasar kita tentang RPP itu. Nah, ini kompetensi inti, kompetensi dasarnya ini. Oke. Nah, sekarang ini ya, berkaitan dengan apa pembelajaran di sekolah. Terserahlah Bapak Ibu ini kan PAI ya, Pendidikan Agama Islam kan. Lalu nanti mau tergantung kelasnya, Bapak Ibu mau membahas apa ya. Kemudian nanti lihatlah buku paket. Di buku paket itu biasa ada KD, ya enggak? Oke, saya mau nanya, biasa Bapak Ibu menemukan KD di mana? Di silabus atau di buku paket? Silabus, Bu. Ya, Silabus ini. ada buku paket juga ada ya. Ya, Oke. dua-duanya Nah, tapi di indikatornya itu di buku paket itu indikatornya tidak mencerminkan hot dan lot. Maksudnya tuh bercampur-campur biasanya kata-katanya itu KKU-nya. Nah, kalau yang RPP yang kita usahakan dibuat oleh mahasiswa ini diarahkan kalau ini nanti Bapak Ibu ketemu dengan kata-kata menganalisis ya. Bapak Ibu, ini saya mau menjelaskan hot dulu ya. Nanti akan saya jelaskan tentang lot. Lot itu yang biasanya untuk SD. Ada yang ngajar di SD kan di sini kan? Banyakan SD, Bu. Ya Bu. SD. Rata-rata SD, Bu. Tapi di SD juga pasti ada ketemu dengan ini enggak kata-kata KD yang kata-kata KD-nya itu menganalisis. Ada ketemu enggak kira-kira Bapak Ibu? Kebanyakan memahami ya. Iya Bu, Memahami, membaca. Itu IPK-nya, ininya KD-nya. Oh, kalau maaf Ibu, kalau untuk SD kan dia belum sampai tahap yang C4 Ibu kalau nggak salah. Menganalisis. Tapi kalau Dia anak-anak yang masih kelas C1 6 sampai itu, C3 Ibu. kalau yang kadang-kadang ada Ibu. di kelas 6. Sebenarnya gini loh Bapak Ibu ya, kan nanti kan kalau mengajarnya itu kita harus menggunakan PBL, problem based learning. Nah, kalau anak-anak itu kelas 3 kan kita diinginkan oleh LMS oleh aplikasi ini. Oleh aplikasi itu harus menerapkan hot loh Bapak Ibu. Walaupun kita itu mengajarnya di kelas rendah, tapi kita diminta untuk mengembangkan pembelajaran yang sifatnya hot. Apalagi nanti kalau kita menggunakan strategi pendekatan model pembelajaran. Nah, itu kan diwajibkan tuh mahasiswa menggunakan problem based learning. Artinya pendekatan model berbasis masalah gitu. Misalnya dengan mengangkat kasus-kasus yang ya sesuai dengan pemikiran anak-anak SD lah kan. Masa sih anak-anak SD itu nggak boleh berpikir ya kan? Ketika mereka berpikir itulah kita guru-guru itu menggali hotnya
peserta didik gitu. Apalagi nanti harus memecahkan masalah. Udah pastilah kita memilih KD-KD yang hot saja ya Bapak Ibu ya. Nanti di itunya tuh di RPP-nya itu pilihlah KD yang hot. Ciri-ciri KD yang hot ada kata-kata apa Bapak Ibu? Ada kata-kata yang apa? KKO yang ini ya. Ya, menganalisis ini nih, menguraikan nih hot ini ya, mengaitkan hot, ini hot, merumuskan, mengintegrasikan hot. Nah, itu. Nah, ini indikator ini indikatornya ini yang tadi kita lihat di ini kompetensi dasarnya ini. Nah, dia ini cuman satu aja kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis makna, pentingnya, dan upaya memiliki sifat tasamuh. Nah, ini pelajaran madrasah aliyah nanti, tapi di SD juga Bapak Ibu pilihlah KD. Coba nanti di selesai Vikon ini saya minta Bapak Ibu carikan KD yang hot ya, di dalam buku paketnya ada nggak KD hot? Bapak Ibu di situ ada pegang buku nggak? Buku ini pelajaran sekolahnya. Bapak Ibu mengajar di kelas berapa biasanya? Bapak Ibu mengajarnya di kelas berapa? 4, 5, 6, 1 sampai 8 biasanya. Ada tuh biasanya buku paketnya ada yang menganalisis. Ada nggak Bapak Ibu di situ yang sekarang di mejanya ini buku paket? Ada buku paket nggak? Ada Bu. Coba kira-kira di situ ada KD menganalisis nggak Pak? Di sini untuk akidah akhlak ya Bu, untuk kelas 12 itu meyakini terjadinya hari akhir Ibu. Bukan yang ini KD 3 dengan 4-nya, KD 3. KD 3-nya Pak, itu kan KD 1 Pak, meyakini itu spiritual. Yang pengetahuan, KD pengetahuan. Ada nih Bu, saya di materi ke-1 Ibu, memahami makna tata aturan. Oh, itu memahami itu lot apa hot itu Pak? Lot. Coba. Yang analisis Pak Jamal. Ya masalahnya di tingkat SMP aja Pak, itu semua KD-nya memahami. Enggak, coba ada enggak yang KD-nya enggak memahami? Ya, Bang Rahman ya. Kalau di kelas 7 yang aneh baca. 3 itu akan menganalisis semua Ibu. Kalau KD 3 itu akan menganalisis semua. Ada nggak di itunya? Ada Ibu. Ada. Menganalisis hikmah beriman kepada qada dan qadar. Itu kelas berapa Pak? Kelas 12 Ibu. Oh, kelas 12. Bapak mengajar di mana? SMK. SMK. Oh iya, SMK betul-betul ada tuh menganalisis. Terus Mungkin untuk jenjang SMA sederajat itu ada Ibu, tapi dari SMP ke bawah kayaknya memahami semua rata-rata KD-nya ya. Yang saya baca di silabus. Itu gimana Bu? Ya Bu, setahu saya kalau untuk yang SMP ke bawah itu, yang SD itu cuma memahami Ibu. Orang untuk C4-nya itu ada di tingkat SMK Ibu, SMA seperti itu Ibu. Ini di SMK itu semuanya menganalisis Ibu. Sampai yang SMP itu semuanya menganalisis kait KD 3-nya. KD 3-nya. Sebenarnya gini, Bapak Ibu tuh gini, coba belajar menyusun KD sendiri untuk yang SD SMP gitulah. Jadi bisa RPP-nya bisa hot gitu loh. Bisa nggak membuat KD sendiri?
mengganti aja sih, memahami dengan kata menganalisis gitu. Kalau sekedar untuk memenuhi tugas mungkin bisa Ibu, tapi kalau yang SD itu atau SMP untuk dikumpulkan atau di audit itu nanti bermasalah juga Ibu. Mohon ya sih, memang KD itu sudah ditentukan, KD itu ditentukan, tapi enggak masalah kok Bapak Ibu. Ini aja gini, kan ketika menemukan KD yang KKO-nya itu memahami, nanti IPK-nya aja yang dibuat hotnya. Yang dibuat hot itu IPK-nya aja. Iya, Misalnya, betul. Misalnya kalau ini apa tuh, memahami apa itu misalnya tentang akhlak terpuji ya misalnya kan. Nah nanti itu bisa menggunakan kata-kata menguraikan beberapa jenis akhlak terpuji. Nah itu, dan bisa itu menguraikan beberapa jenis tentang akhlak terpuji. Nah, misal contoh lah menggunakan kata menguraikan, nggak usah menjelaskan gitu. Kalau menjelaskan itu biasanya ya anak-anak SD lah, kelas 1, kelas 2. Tapi kalau yang udah kelas 5, gunakan kata-kata yang inilah, membandingkan gitu kan, membedakan, mengidentifikasikan apa tuh, menemukan ini misalnya kalau di pelajaran fikih gitu kan, ada cara-cara berwudu, cara-cara taharoh ya, langkah-langkah kan, mengidentifikasi langkah-langkah tata cara berwudu. Nah gitu, bukan dengan kata menyebutkan gitu, kata-kata yang hot ya Bapak Ibu ya, paham enggak? IPK-nya itu mengubah ya Bu ya. Paham Bu, paham. Ya, itu tidak kalau IPK itu apa, indikator pencapaian kompetensi itu haknya guru loh Bapak Ibu ya. Kalau KD itu memang sudah ditentukan di dalam silabus ya kan. Nanti saya minta IPK-nya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke ya, sambil mohon dibimbing ya Bu bila ada yang salah. Insya Allah. Oke, nah terus tadi itu ini nih apa ya tadi ya, nah ini tadi contoh RPP, dia nih udah hot semua ini ya. Kebetulan sih materinya itu ini sudah hot gitu ya. Nah sekarang kita beralih ke apa ini, materi. Nah, materi ini harus sesuai dan relevan dengan indikatornya ya Bapak Ibu ya. Nah, bukan kita nih ke tujuan pembelajaran nih sekarang, tujuan pembelajarannya. Nah, di tujuan pembelajarannya itu kita harus mengikuti komponen yang ada di dalam menyusun tujuan pembelajaran. Apa tuh komponen atau aspek dari persyaratan membuat tujuan pembelajaran? Harus ada apa Bapak Ibu? A, B, C, D. Ya, oke. A-nya apa? A-nya apa? Audience. B? Behavior. C? Conditional. Condition. Terus D? D-nya degree. Ya, coba tuh Bu. Di sini coba Ibu baca nih, melalui kegiatan mengamati tayangan video peserta didik dapat menguraikan konsep toleransi. Nah,
Yang mana A, yang mana B, yang mana C, yang mana D? Ayo. Ibu. Yo, Ibu siapa namanya tadi, Bu? Saya nggak ngelihat ini nih, lagi ngelihat screen aja nih layar. Bu Habibah, Bu namanya, Bu. Ah, Bu Habibah. Saya Bu. Ya, coba. Yang mana A nih? Nih di tujuan pembelajaran yang pertama ini nih. Melalui kegiatan mengamati ya Bu. Ya, yang mana A-nya, yang mana audiennya? Audiennya itu peserta didik. Oke. Terus B, behavior mengamati. Ya saya sebutkan. Ya. Behavior itu kan ini kebiasaannya taruh Pak Bu. Behaviornya apa tuh, Bu? Behaviornya kan itu mengamati ya, melalui kegiatan. Kegiatan behavior itu adalah ini. Behaviornya itu perilaku yang dikehendaki. Menguraikan ya Bu. Adalah apa tadi, Bu? Menguraikan konsep toleransi itu behavior ya. Menguraikan. Ya. Terus conditionnya C condition dikondisikan melalui kegiatan mengamati. Kegiatan belajar. Ya. Terus dengan baik degree yang mana? Ini nih dengan baik. Ya. Oke. Ya. Di unmute dulu, Bu. Matikan dulu, Bu. Oke. Sekarang giliran Bapak-bapak nih yang nomor 2 ini. ABC-nya yang mana nih? Yang nomor 2 ini. Bapak siapa yang mau ini nyebutin, kenalkan dirinya. Saya coba, Ibu. Ya, siapa namanya, Pak? Saya Pak Rosidi, Ibu. Apa? Rosidi Ibu nama saya. Ya, Rosidi, Ibu. Ya, silakan. Untuk audiensnya itu peserta didik. Oke. Untuk behaviornya itu dia menguraikan ciri-ciri orang yang memiliki sikap toleransi itu. Untuk behaviornya. Oke. Untuk conditionnya itu melalui kegiatan small group. Diskusi. Kemudian yang terakhir degrinya itu dengan tepat. Oke, bagus sekali. Sama tadi dengan ibu-ibu ya, bagus. Terus, ya, yang lain lagi, ada yang kurang paham nggak? Ada yang bisa ini lagi, menguraikan lagi ininya, ABC-nya di nomor 3. Coba Bu, Pak Idin. Siapa Pak namanya? Pak Idin Muhyiddin. Pak Idin, ya. Silakan. Yang pertama, untuk audiensnya adalah peserta didik. Ya. Kemudian behaviornya adalah mengaitkan perilaku toleransi atau tasamu. Ya. Kemudian conditionnya melalui kegiatan information research. Dan yang terakhir degree-nya adalah kerukunan. Mantap. Kira-kira yang lain udah paham semua ya dalam menguraikan tujuan pembelajaran itu? Paham? Harus ada ABC-nya. Insya Allah, Ibu. Oke. Insya Allah, Bu. Ya. Nanti Pak Agus dibimbing lagi, Bu. Pak Rosidi itu ada aja itu, Bu. Nah, sekarang cobalah kita kita pelajari itu ya, materinya ini. Materinya ini apakah sesuai dengan indikator? Oke, kita lihat indikatornya dulu. Konsep toleransi, ya. Sekarang indikator yang pertama tuh apa tuh Pak? Konsep indikator Pak? Coba kita lihat indikatornya di sini. Bapak Ibu,
konsep toleransi dan tasamu. Ya. Atau tasamu. Ada nggak di sini di materinya? Ada nggak konsepnya? Ada, Bu. Oke, ada. Kejadian atau peristiwa ya. Nah, ini nih toleransi dalam Islam ini hanya pengembangan, ini konsep semuanya ini. Nah, ini dulu apa itu? Saya ingin ini dulu sebelum ke contoh materi ini, saya ingin menyampaikan ada beberapa aspek di dalam materi yang wajib ada ya Bapak Ibu ya. Ada 5 aspek. Bisa nggak Bapak Ibu sebutkan itu 5 aspek itu materi? Atau apa ya? 5 aspek lah unsur yang harus ada di dalam ya Bapak Ibu ya. Pak Asep Sugiarto mana ya? Ada nggak? Ya Bu, saya Bu. Nah, ya. Ini yang ketutup wajahnya yang saya panggil ini. Bu. Ya, tadi itu 5 aspek atau unsur di dalam materi yang harus ada di dalam materi itu apa, Pak? Nanti kan kaitannya kita menguraikan materi di dalam RPP. Ada 5. Ayo, 1 apa? Saya Bu, pertama mengamati ya Bu. Bukan. Saya senang aja Bu. Ayo, apa? Mengamati itu termasuk apa mengamati? Mengamati itu tadi termasuk apa? KKO ya. Pendekatan saintifik di dalam mengajar. 5M. Mengamati, apalagi menanya, ya, dan mengumpulkan informasi. Ya, itu 5M. Nah, Ya. yang kita minta sekarang apa ya Bu? 5 aspek, 5 unsur yang ada di dalam materi. Ayo. Materi kan? Ini. Bentar. Identitas mata pelajaran gitu ya, Bu? Yang diminta apa? Apa Bapak Ibu? Kenapa? Identitas mata pelajaran gitu. Bukan. Yang stimulus bukan stimulus penyataan identitas masalah itu bukan. Itu stimulus itu ini Sintaks, apa? itu sintaknya bukan. Sintak itu adalah teori pembelajaran, teori belajar. Waktu pendalaman materi. 5 unsur yang harus ada, mungkin aspek pengetahuan gitu kali Bu ya. Itu ini kompetensi. Bukan. Ayo. Pertama yang harus ada itu adalah konsep. 5 aspek. Ya, boleh Bapak Ibu catat ya, yang harus ada di dalam materi itu pertama konsep. Yang kedua itu prinsip. Yang ketiga adalah fakta. Yang keempat adalah prosedur. Yang kelima adalah nilai. 5. Konsep, prinsip, fakta, apalagi prosedur dan nilai. Nah, kalau prosedur itu kan cara-cara ya, atau langkah-langkah pelaksanaan itu biasanya ada di materi apa Bapak Ibu yang ciri khasnya itu? Prosedur di materi apa? Praktek. Materi fikih. Nah, prosedur ya. Fikih. Ya, fikih.
cara-cara puasa, cara-cara berhaji, langkah-langkahnya ya. Itu prosedur itu banyak di materi fikih. Nah, kemudian kalau fakta itu suatu SKI. peristiwa atau ya di Itu SKI. sejarah Ibu, sejarah Ibu. Itu fakta. Tetapi kalau di pelajaran akidah akhlak atau di materi Al-Quran, hadis, boleh menyampaikan fakta, bagus. Misalnya fakta itu atau kejadian ya, maksudnya itu peristiwa yang memang benar-benar realistis dan terjadi. Misalnya kalau kita itu mau menggunakan model pembelajaran PBL, problem based learning, kita harus memasukkan kasus atau fakta di dalam materi. Misalnya itu tadi masalah materi kontrol diri kan dalam surat Al-Anfal itu tadi kan Pak. Nah itu kan ada membahas tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs kan. Nah faktanya sekarang ini banyak orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya dengan baik. Kalau tertawa berlebihan, kalau berjoget berlebih-lebihan, bertemu teman berlebih-lebihan, apalagi teman-teman lama kan, CLBK itu berlebihan. Reuni ya Bu? Reuni. Nah itu fakta. Padahal di dalam Islam itu, dalam ajaran Islam, dalam pelajaran akhlak, boleh nggak yang berlebihan? Nah, kan nggak boleh. Nah itu harus menampilkan itu namanya disebut tadi fakta. Kemudian misalnya kalau kita mau membahas ini ya, ada mengenai surat Ar-Rum ya. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas kan, telah nampak kerusakan di lautan dan di daratan karena ulah tangan manusia. Nah, ketika kita menyampaikan ayat tersebut, kita harus menampilkan fakta. Fakta-fakta tentang apa, Bapak Ibu? Fakta-fakta tentang kerusakan alam. Misalnya ya tentang apa tadi itu, bencana alam kan, kekeringan, wabah kekeringan itu semua ulah tangan manusia kan. Nah, global warming, misalnya kan lapisan ozon udah mulai menipis ditandai dengan teriknya matahari panas ya. Kemudian apalagi itu mencairnya gletser kita ini udah mencairnya udah melebihi ya. Nanti jangan-jangan es yang ada di kutub itu mencair lalu tenggelamlah daratan kita. Nah itu termasuklah bagian daripada kerusakan bumi. Karena efek rumah kaca ya. Orang nih sekarang bangun gedung itu dindingnya kaca semua. Jadi membolong-bolongkan ozon, lapisan ozon. Nah itu ya, Bapak Ibu harus menampilkan fakta. Oke. Nah, coba kita runut ini ya di ini tadi. Nah, kalau yang bagian ini disebut konsep Bapak Ibu, kan pengertian definisi itu bagian daripada konsep. Nah, kemudian ini bagian daripada prinsip, menampilkan ayat. Kemudian bagian-bagian ayat itu adalah prinsip. Nah, kemudian ini fakta ini. Fakta bagaimana kehidupan toleransi di masa Rasulullah. Ini fakta ini. Nah, ini bagian daripada prinsip. Nah, yang ini nilai-nilai ini bagian daripada nilai yang tadi ya, yang ada di dalam aspek-aspek di dalam materi PAI. Bagaimana Bapak Ibu? Udah masuk belum di sini yang 5 aspek itu tadi? Prosedur aja ya, nggak masuk.
Karena prosedur itu biasanya di dalam fikih. Bagaimana Bapak Ibu? Udah masuk belum 5 aspek itu tadi? Sudah, Bu. Oke. Bu, prosedurnya belum ada itu. Apa? Prosedurnya belum terlihat. Iya, prosedurnya nggak ada di sini karena ini kan bukan materi fikih ya. Kalau materi fikih itu biasanya lengkap itu. Nanti kalau misal Bapak Ibu pengen materi fikih, waduh, saya paling senang sekali kalau materi fikih itu. Ada faktanya, ada prosedurnya. Sekarang misalnya kalau orang menyembelih binatang gitu ya, sembelihan, mengapa kita harus menyembelih? Kenapa nggak dipangkung saja ya ayamnya? Kenapa menyembelih Bapak Ibu? Faktanya apa? Supaya darahnya keluar. Iya, supaya darah itu kan tempat ini ya, bakteri patogen. Jadi harus keluar semuanya darahnya itu. Makanya prosedurnya harus disembelih. Itu fakta sehari-hari ini harus ditampilkan fikih. Berbahaya kalau nggak ada faktanya, karena fikih sekarang ini sudah dianggap kurang penting bagi kita sekarang ya, sehingga orang itu banyak yang terjerumus kepada makanan yang kurang halal, pergaulan yang kurang halal. Ya enggak Bapak Ibu? Ya enggak? Iya, iya Bu. Ya, jadi kalau mengajarnya nanti yang diminta oleh PPG ini seperti ini Bapak Ibu ya, bukan yang sehari-hari kita mengajar. Jadi yang ini PPG nanti harus kita biasakan. Kita harus, begitu guru-guru sudah mengikuti PPG, harus mencerahkanlah, memberikan perubahan sikap dalam mengajar. Bagaimana Bapak Ibu, udah masuk belum yang ini ya tadi ya, IPK-nya udah masuk ya? Ini. Maaf Ibu, mau bertanya. Ya. Untuk yang kelima unsur ini berarti kalau materinya memang nggak sampai kelima unsur ini boleh Bu? Boleh, tapi yang kalau misal prosedur itu sih dimaafkan karena memang kalau akidah akhlak itu biasa nggak ada prosedurnya, Al-Quran hadis nggak ada prosedur. Kalau Al-Quran hadis mengenai fikih sih pasti ada, kita tampilkan prosedurnya. Kita masukkanlah pendapatnya para imam mazhab kan, mazhab gitu. Oh iya baik Ibu, terima kasih Bu. Saya kira kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Besok kita fikon lagi. Nah, nanti saya akan share ke mahasiswa ini yang materi ini ya. Jadi tolong nanti buat RPP-nya seperti ini. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya? Bertanya Bu, mohon izin. Iya. Untuk di LMS kan untuk hari ini tuh ada tugas resume ya Bu? Sampai jam 12 kalau tidak salah itu. Resume? Ada ya Bapak Ibu ya? Iya ada tugas resume. Ada tugas resume. Ya resume tentang modul ya. Iya, belum Ibu. membuat perangkat belum ya. Oke Belum, baru resume aja. Iya ya. Jadi nanti kan Bapak Ibu kan udah dapat fikon nih dari saya kan. Mudah-mudahan nanti menyambung ya. Menyambung dengan itunya apa modulnya. Nanti harus dipahami apa yang namanya tipek, prota, promes ya Bapak Ibu ya, KD, IPK, karena nanti kalau ujian mungkin bisa tutup nggak? Nanti kalau ujian UKIN nanti itu kan ada wawancara dengan dosennya. Nanti kalau nggak paham gimana? Jadi mohon diseriuskan ya membaca modulnya, dipahami benar-benar gitu. Gimana yang lain? Ini kita istirahat dulu. Yang lain ada pertanyaan? Udah cukup? Maaf Bu, izin lagi bertanya. Untuk format resumnya bagaimana ya Bu? Apa seperti yang di
yang kemarin itu atau lain lagi formatnya? Terserah ibu bapak lah mau beresumnya seperti apa, yang dipetakan dulu malah lebih bagus. Peta konsepnya dipetakan dulu, resumenya tadi diuraikan secara singkat begitu. Yang penting tuh Bapak Ibu tuh memahami. Yang saya tidak yang nggak saya maafkan itu adalah mahasiswa itu kopas ya, copy paste. Nanti copy paste kan nggak dibaca, tangannya aja yang bergerak kopas. Itu berbahaya, nanti Bapak Ibu nggak paham, nggak bisa ikut ujian UP-nya, nggak bisa lihat UKIN-nya, nggak sukses. Kan percuma aja ya ikut PPG kan, kalau nggak lulus ujiannya. Ya, tolonglah dibaca-baca ya Bapak Ibu ya, nggak usah dikopas-kopas ya. Siap, Bu. Ya. Bapak Sobikin kelahiran tahun berapa nih Pak? udah S2 nih Bu. Sudah sepuh maksudnya. Sekarang sudah 53. Kelahiran tahun 69 Bu. Sama dengan saya Pak, 69. Udah sepuh juga saya. Iya. Cie. Dapat nilai afirmasi kayaknya nih. Kelihatan masih muda Ibu. Kenapa? Masih imut-imut itu Bu. Udah tua lah Pak. Sedih dapat nilai kerahiman ini. Alhamdulillah Ya. teman-teman banyak yang bantu di sini, yang muda-muda. Alhamdulillah ya. Ini ya Pak ya, jangan melihat ini adalah sebuah keterlambatan, tidak. Sebab manusia itu Pak, di dalam catatan Allah itu adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum, ketakwaannya. Nah, barangkali anak peserta PPG ini ada yang lebih muda usianya dari Bapak, tapi kan Bapak kan unggul dalam yang lain ya kan Pak, anaknya udah sukses ya Pak ya, kemudian amalannya banyak ya. Jadi jangan melihat seseorang itu dari satu aspek, tapi lihatlah secara komprehensif, itu enggak ya? Betul Bu. Nah, itu jadi semangat ya Pak ya. Jangan wah nanti wah saya ini udah tua, udah enggak ini. Waduh, jangan seperti itu. Nanti malah melemahkan motivasinya. Insya Allah Bu. Supportnya terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Gimana yang lain? Kita akhiri dulu ya. Besok kita sedikit saya akan terus menyampaikan tentang ini apa? Kalau sempat insya Allah, kalau nggak sempat nggak pikun ya Pak ya. Saya di chat WA juga bisa nanti. Baik Ibu. Dan biarpun waktu Bapak Ibu juga lebih ini ya, lebih bermanfaat. Kalau Vicon dari saya terlalu banyak, nanti waktunya banyak habis di Vicon. Jadi nanti saya sampaikan di chat-chat aja ya Bapak Ibu ya. Yang penting nanti kalau di grup itu Bapak Ibu bingung, silakan di chat aja saya ya. Kita terbuka di dalam grup itu. Maaf Ibu mau izin tanya. Untuk pengumpulan tugas itu kita fleksibel ya Bu ya, selama masih materi Ibu kita biar bisa sambil belajar juga. Soalnya kalau buru-buru malah jadi nggak bisa Ibu. Ya Ibu ya. Iya, silakan. Oke. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Ya. Ditunggu Baik sarannya, kita, Bu. baik kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan membaca Waalaikumsalam Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ini ya, saya izin ini ya. Izin dulu. Ya, oke. Habis ini
Ya. Ya. Mau dibimbing nggak Pak Rosidi? Ya. Usaha tadi kan Bu Nini minta masalah tugas ya udah ya. Ini ya, Bapak Ya. keluar. Semangat. Foto dulu katanya. Insert dulu dong. Satu Ibu, teman-teman semuanya. Break dulu. Assalamualaikum. Ya, senyum. Sip. Siapa nih? Tiga. Kenapa Pak? Udah ya, udah moto belum? Udah ya. Kenapa? Kurang jelas Pak suaranya. Udah kan? Udah ya. Ya, udah Bagus, selamat siap. bekerja Bapak Ibu. Bebas. Nggak ada batas waktu, tenang aja nggak ada batas waktu. Nah, tugas sama dulu. Assalamualaikum. Salam, terima kasih semuanya.